Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di bab tentang sunnah-sunnah sholat. Barangkali nanti kita juga akan membahas tentang sunnah membaca ayat Al-Quran atau surah Al-Quran, surah dalam Al-Quran atau bagian tertentu dari ayat dalam Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Tapi kita melanjutkan dulu sunnah yang kelima di dalam sholat, ya, itu adalah tentang at-ta'min, membaca amin, gitu ya. Ketika sudah membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, maka ada satu bacaan yang disunnahkan, tidak termasuk surah Al-Fatihah, tapi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca, juga diperintahkan oleh beliau untuk dibaca amin ini. Baik, kita mulai at-ta'min. Jadi sunnah yang kelima, at-ta'minu yusannu likulli musallin imaman au ma'muman au munfaridan ayyaqula amin ba'da qiraatil Fatihah. Yujharu biha fis salatil jahriyah wa yusarru biha fis sirriyah. Disunnahkan bagi orang yang sholat, baik itu menjadi imam ataupun menjadi makmum, baik itu sholat sendiri, untuk membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi apakah itu berjamaah, apakah itu sendirian, apakah berjamaah itu menjadi imam atau menjadi makmum, sama, semuanya disunnahkan dalam pengertian dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca amin ini dijaharkan, dikeraskan fis sholatil jahriyah, dalam sholat yang jahar. Wa yusarru biha fis sirriyah, tapi kalau sholatnya sirri, ya baca aminnya juga sirri. Kalau sholatnya bacaannya pelan, ya berarti baca aminnya juga pelan. Fa'an Nu'aim al-Mujmir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah qala faqala bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladdallin faqala amin wa qala an-nasu amin. Jadi kata Nu'aim bin Mujmir, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah sholat, menjadi imam sholat, maka beliau ketika ngimami sholat membaca dengan keras bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemarin, apakah bacaan basmalah, bacaan bismillahirrahmanirrahim itu oleh imam dikeraskan atau disirrikan, dijaharkan atau disirrikan, dikeraskan atau dipelankan, itu memang di kalangan para sahabat ada beberapa kelompok yang, ada kelompok yang berbeda. Kalau itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dalam riwayatnya sahabat Anas, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillahnya di dalam surah, di dalam membaca Al-Fatihah tidak dikeraskan. Tapi
ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar dewi. Itu kalau ngimami sholat membaca Al-Fatihah, bismillahnya dikeraskan. Nah, Abu Hurairah itu kata sinten wau Nuaim bin Mujmir, ketika sudah membaca surah Al-Fatihah ketika sudah sampai waladhdallin beliau membaca amin, dan kemudian diikuti makmum di belakangnya juga membaca amin. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an setelah salam menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zakarahul Bukhari ta'liqan. Kata Abu Hurairah setelah selesai sholat, setelah salam, demi Allah saya adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW dibanding kalian semua. Ya, jadi itulah yang menjadi dasar kita membaca amin salah satunya. Nanti dalam hadis yang lain juga ada. Mudah-mudahan di sini disebut ya. Nah, baik. Wa fil Bukhari qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhu wa yakhussuhum wa sami'tu minhu fi dzalika khairan. Zakarahul Bukhari ta'liqan fi kitabil adzan bab jahrul imam bit ta'min. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Syihab mengatakan Rasulullah SAW beliau itu mengucapkan amin, atau menyatakan amin itu doa yang artinya ya Allah kabulkan, gitu ya. Nah, kemudian Ibnu Zubair dan orang-orang di belakangnya semua ngomong amin, semua mengucapkan amin, hingga masjid itu terdengar suaranya keras, tinggi, sehingga suara amin itu terdengar dalam masjid. Ya, suaranya keras sekali. Nafi' mengatakan Ibnu Umar itu tidak pernah meninggalkan membaca atau mengucapkan amin. Bahkan wa yahudduhum, maaf tadi saya baca wa yakhusum. Bahkan Ibnu Umar menganjurkan orang-orang untuk membaca amin. Dan saya mendengar dari Abdullah bin Umar dari keadaan itu sesuatu yang baik. Wa an Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Qala amin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW kalau sudah membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau kemudian membaca amin. Wa qala hatta yasma'uha ahlus saffil awal. Fairtajju bihal masjid, hingga orang-orang yang di shaf awal itu dengar, ya, dengar, sehingga masjid ya kedengaran keras suaranya, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sinten wau Hakim, Baihaqi, Daruqutni dengan status sanad hasan. Sementara hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dia menyatakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin yamuddu biha sautahu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud.
Kata Wa'il bin Hujr, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Fatihah sampai ketika bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau membaca amin dan memanjangkan suaranya. Tadi mboten amin, tapi dipanjangkan. Amin gitu ya. Walafzuhu rafa'a biha sautahu. Tapi dalam redaksi yang lain maksudnya beliau membaca amin itu dengan suara yang keras. Baik, ini secara umum ya. Meskipun saya pernah sampaikan barangkali ada di bagian lain di dunia Islam ini, saya pas kapan itu cerita barangkali ada yang pernah datang ke Inggris melok sholat, ikut sholat, imamnya baca keras, waktu sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang Indonesia itu baca amin, ternyata jamaah lainnya nggak ada yang baca dan semuanya itu diam. Jadi baca amin keras itu sendirian. Cuma itu pendapat yang tidak umum, gharib. Yang umum adalah sebagaimana riwayat-riwayat yang tadi kita baca dari Nabi Muhammad SAW maupun dari contoh sahabat-sahabat beliau ketika sudah membaca surah Al-Fatihah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka bacaan amin itu keras kalau bacaan sholatnya keras gitu ya. Itu tentang bacaan amin. Nah, satu lagi tentang bacaan amin itu istihbabu muwafaqatil imami fihi, disunahkan nek iso ngetutno suarane imam supaya jamaah itu mengikuti aminnya imam, atau aminnya imam dan makmum itu supaya sama lah, nah, gitu ya. Pun enten sing ucul dewe, kadang-kadang teng mriki kita si enten amin liyane wis mari sik kancrit, napa kancrit sik kari amin sing ana siji meneh amin amin niku sik mine niku sik kari. Padahal disunahkan kalau bisa bersama-sama gitu ya. Imam juga begitu, hendaknya juga memperhatikan makmum dan memanjangkan, menyesuaikan suaranya meskipun tidak harus keras gitu ya. Karena apa? Yustahabbu lil ma'mumi yuwafiqal imam fala yasbiquhu fit ta'min wa la yata'akharu anhu. Disunahkan makmum itu menyesuaikan aminnya imam, jangan mendahului, jangan juga telat gitu ya. Imam wis mari kait amin gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza qala al-imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam sudah sampai pada akhir surah Al-Fatihah dan mengatakan amin, maka ucapkanlah amin juga. Fa inna man wafaqa qawlahu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, rawahul Bukhari. Nah, kalau itu cocok pas dengan bacaan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa yang sebelumnya, dosa-dosanya yang telah lalu gitu ya. Hadis riwayat Bukhari. Atau dalam riwayat yang lain redaksinya agak beda. Nabi SAW bersabda, apabila imam sudah sampai pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya fa innal malaikata yaqulu amin wa innal imam yaqulu amin, karena malaikat imam itu juga mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bacaan aminnya itu pas dengan bacaan aminnya malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah
radhiyallahu an juga menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal iman fa aminu fa innaman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Maknanya kurang lebih sama dengan dua hadis sebelumnya. Dan makna amin wa lafdhu amin yuqsaru alfuhu wa yumaddu ma'a takhfifil mim laisa minal fatihah wa innama huwa du'aun maknahu Allahumma istajib. Ya, jadi amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi doa yang artinya Allahumma istajib. Nah, bacaan A-nya itu tidak panjang-panjang. Mboten amin, mboten ngoten. Amin, ngoten. A ini ku panjangnya biasa. Ya. Baik. Itu yang ditulis oleh Said Sabiq dalam kitabnya. Yuksaru alifuhu, ya, wa yumaddu ma'a takhfifil mim, ya. Jadi lebih panjang minnya daripada a-nya. Nomor 6, al-qiraatu ba'dal Fatihah. Nah, sunnah berikutnya yang nomor 6 adalah membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Yusannu lil musalli ay yaqra'a suratan aw syai'an minal Qur'an ba'da qira'atil Fatihah fi raq'atay subhi wal jumu'ati wal ulayaini minaz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa jami'i raqa'atin nafli. Disunnahkan bagi orang yang sholat untuk membaca satu surat Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Kapan itu? Pada 2 rakaat sholat subuh dan Jumat, pada 2 rakaat awal sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan pada seluruh rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan rata-rata 2 rakaat. Jadi pada sholat yang 2 rakaat itu dibaca setelah baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau maghrib, isya, zuhur, asar cukup di 2 rakaat yang pertama. Bagaimana kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah secara umum itu 2 sholat sunnah itu. Sehingga dalam setiap rakaat sholat sunnah juga dibaca surah selain Al-Fatihah. Kita lanjut. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini wa fi raq'atainil ukhrayaini bi ummil kitab wa yusmi'unal ayah ahyanan wa yutawwilu fi raq'atil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah wa hakadha fi subhi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa zada qala fa dhananna annahu yuridu bidzalika ayyudrikan nasu raq'atal ula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu kalau sholat zuhur beliau membaca di 2 rakaat pertama itu adalah Ummul Quran atau surah Al-Fatihah dan 2 surat. Jadi mesti mantun Al-Fatihah surat. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah juga membaca surat dalam Al-Quran. Dan bacaan yang beliau lakukan di sholat zuhur itu yusmi'unal ayah ahyanan, kadang-kadang bacaannya diperdengarkan. Itu dulu nang pondok saya masih ingat itu ada yang memahami, oh berarti kadang-kadang banter begitu.
kadang-kadang jahar. Akhirnya ngimami sholat duhur tiba-tiba ada yang membaca dengan jahar, dengan keras, ya rame kan ngono, eksperimen, nah, begitu ya di pondok. Padahal maknanya dalam membaca beliau itu sebagian bacaan beliau itu diperdengarkan ke belakang, artinya dalam membaca kadang-kadang suaranya naik, kadang-kadang suaranya pelan turun begitu. Bismillah, alhamdulillah, ngoten niku yusmi'una ahyanan. Mboten kok moro-moro kadang-kadang dibaca dengan jahar. Sehingga itu tadi praktek ya, ada yang eksperimen setelah dia ngimami padha rame kan gitu ya. Baik, itu ya. Demikian, maaf. Wa yutawwilu fi raqatil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah. Di 2 rakaat beliau membaca surat tersebut, di 2 rakaat salat subuh, di 2 rakaat salat zuhur dan seterusnya. Beliau mesti membaca di rakaat pertama lebih panjang daripada yang di rakaat kedua. Jadi pun diwalik-walik. Nabi niku biasane di rakaat pertama bacaannya berdirinya lebih panjang karena bacaan suratnya itu lebih panjang. Kalau Al-Fatihah kan sama. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah, rakaat kedua baca surah Al-Fatihah. Rakaat pertama baca surat, rakaat kedua baca surat. Maka oleh Abu Qatadah disampaikan rakaat pertama itu lebih panjang karena surat yang dibaca itu lebih panjang. Gitu ya. Demikian pula pada sholat subuh itu kata Abu Qatadah sama. Sholat subuh rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Dalam riwayatnya Abu Dawud ada tambahan. Tambahannya apa dalam riwayatnya Abu Dawud? Abu Qatadah mengatakan, kami menduga dan kami yakin beliau sengaja melakukan itu supaya jamaah yang terlambat itu nututi. Jadi rakaat pertama niku digawe rada dawa. Cek sing kari niku mboten kari. Nah, begitu. Wa qala Jabir bin Samurah, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran fashaqau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli fa ursila ilaihi faqala ya Aba Ishaq, maaf, arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Qala Abu Ishaq, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ahrumu anha usalli salatal isya fa arkud fil ulayaini wa akhaffu fil ukhrayaini. Qala zaka dhannu bika ya Aba Ishaq farsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah fasala anhu ahlul Kufah walam yada masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna alaihi ma'rufan hatta dakhala masjidan li Bani Abbasin faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah ibnu Qatadah yukna Aba Sa'dah faqala amma idza nashattana Allah fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah wa la yaksimu bisawiyah wa la ya'tilu fil qadiyah. Qala Sa'ad amma wallahi la ad'uwanna bi thalathin Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban qama ribaan wa sum'at riyaan wa sum'atan fa'atil umurahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan wa kana ba'du yaqul syaikhun maftunun asabatni da'watu Sa'din. Qala Abdul Malik fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibari wa annahu la ta'arradu lil hawari min fit tariq bi yaghmizuhunna. Rawahul Bukhari. Hadisnya agak panjang.
Jadi ini ceritanya, sinten jenenge salah seorang gubernurnya Umar bin Khattab di Kufah namanya Ammar bin Yasir. Maaf, Ammar bin Yasir. Itu napa istilahnya? Difitnah. Pertama gara-gara sholat. Nah, ya. Jadi ada ahlul Kufah yang mengadu ya kepada Umar bin Khattab bahwa gubernurnya itu nek sholat gak iso sholat, sholatnya gak iso api. Ya. Beliau yang biasa dipanggil Abu Ishaq akhirnya disurati oleh Umar. Oleh Umar disurati, wahai Abu Ishaq, rakyat sampean itu ngadu ke saya bahwa sampean itu tidak bisa sholat, sholatnya gak iso api. Maka Abu Ishaq menjawab, demi Allah, sholat saya ini ya sholatnya Rasulullah SAW. Jadi saya ini kalau sholat isya di rakaat pertama saya panjangkan, di rakaat kedua saya pendekkan. Ya. Di 2 rakaat pertama itu tentu lebih panjang daripada di 2 rakaat berikutnya. Umar kemudian menjawab lagi, nah itu kan tuduhannya orang-orang kepada Anda, wahai Abu Ishaq. Karena yang satu menuduh, masyarakat menuduh, tapi sang gubernur membantah. Umar bin Khattab akhirnya mengutus 1 orang untuk dikonfirmasi. Nek jari masyarakate gubernur iku nek salat gak iso. Tapi nek jarine gubernure saya salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Kalau salat isya ya 2 rakaat pertama lebih panjang dari 2 rakaat berikutnya. Rakaat awal lebih panjang dari rakaat kedua. Maka Umar mengutus 1 orang untuk konfirmasi. Diutus ke Kufah. Maka setiap masjid didatangi, dikonfirmasi. Ya apa pemimpin sampean nek ngimami itu? Ya. Semua mengatakan baik. Masjid-masjid itu. Berarti enten kelompok sing ingin memfitnah. Semua masjid yang didatangi oleh utusannya Umar mengatakan bahwa Abu Ishaq sholatnya sangat baik. Sampailah masuk sinten wau utusannya Umar itu di masjidnya Bani Abisin. Nah, disitulah kemudian salah seorang namanya Usamah bin Qatadah itu ngaku. Ya, Usamah bin Qatadah itu gelarnya Abu Sa'dah. Ya, itu ngomong bahwa sinten saat itulah yasiru bisariyah. Ya. Oh, gubernurnya namanya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mestinya. Saat itu beliau kalau mengutus pasukan untuk berperang, beliau nggak ikut perang. Kalau beliau membagi hasil perang, nggak adil. Kalau beliau memutuskan sesuatu, juga tidak adil. Oh, rupanya inilah fitnah itu. Mang fitnahi sholat, niki fitnahi dalam urusan lain. Oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bersumpah berdoa. Soalnya pun enten sing ngadu ngoten, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa. Saya akan berdoa 3 kali. Ya Allah, jika yang saya nyatakan tadi itu, saya omongkan kepada Umar bin Khattab itu, kepada pimpinan saya itu, semuanya bohong. Jika saya sholatnya itu karena riya, oh maaf,
Ini kepada orang tadi ya, pada Usamah bin Qatadah, maaf. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jika omongannya Usamah bin Qatadah tadi itu adalah bohong, gak benar, jika dia berdiri itu karena pingin cari perhatian, pingin sum'ah, maka orang ini Abu Sa'dah tadi itu, maka orang ini panjangkan umurnya, tapi panjangkan juga fakirnya, dan juga panjangkan dia itu kena musibah fitnah. Wa kana ba'du yaqul syaikhun maftunun asobatni da'watu Sa'd. Nah, setelah itu Abu Sa'dah tadi itu, setelah peristiwa itu Abu Sa'dah kemudian mengatakan, aku kadung kena dongane Sa'ad. Saya adalah orang yang mendapat musibah terus-menerus mergo dongane Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Malik mengatakan, saya melihat orang tadi itu setelah didoakan oleh Sa'ad begitu, itu dia napa jenenge? Niki lho. Nglambire mata niki mudhun kedua matanya saking tuanya. Dia itu umurnya itu panjang sekali, tua sekali, sampai mripate niki ketutupan ngeten niki, gitu ya. Wa annahu la ta'arradu lil jawari fit tariq yaghmizuhunna. Ya. Dia itu akhirnya menjadi orang yang hidupnya gelandangan di pinggir-pinggir jalan, ya, dan itu menjadi hukuman atau hasil doanya Sa'ad. Fa ana ra'aituhu ba'du saqata hajibahu ala ainihi minal kibari wa annahu la ta'arradu lil jawari fit tariq yaghmizuhunna. Ya. Baik. Wa qala Abu Hurairah fi kulli salatin yuqra'u fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa anna akhfainak ankum wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'ta wa in zidta fa huwa khair. Sementara Abu Hurairah mengatakan, semua yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami perdengarkan kepada kalian. Semua yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami sampaikan kepada kalian. Semua yang oleh Rasul tidak dibaca, tidak dilakukan, ya kami tidak sampaikan. Itu kata Abu Hurairah. Nah, untuk bacaan sholat, kalau sampean membaca Al-Fatihah saja cukup. Tapi kalau sampean membaca surat lain selain surah Al-Fatihah, itulah yang lebih baik. Itu Abu Hurairah. Tentang apa? Tentang bacaan setelah surah Al-Fatihah. Tinggal berikutnya kaifiyatul qiraah ba'dal Fatihah wal qiraatu ba'dal Fatihah tajuzu ala ayyi nahwin minal anha'i. Qala al-Husain ghazawna Khurasan wa ma'ana 300 minas sahabah fa kana rajulun minhum yusalli bina fa yaqra'ul ayati minas surah tsumma yarka' wa Ibnu Abbasin annahu qara'a al-Fatihah wa ayatun minal Baqarah fi kulli raq'atin. Jadi membaca surat setelah Al-Fatihah atau ayat dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah itu boleh dengan berbagai cara. Al-Husain menceritakan, kami pernah berperang di Khurasan, bersama kami ada 300 sahabat, dan salah seorang diantaranya menjadi imam sholat kami. Maka ketika ngimami sholat, dia membaca beberapa ayat Al-Quran dari satu surat. Jadi tidak harus satu surat penuh, boleh membaca beberapa ayat saja dari satu surat kemudian ruku. Sementara Ibnu Abbas, beliau itu membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah di setiap rakaat. Ibnu Abbas ngimami, ya cukup baca satu ayat ruku. Setelah itu baca satu ayat ruku di rakaat berikutnya. Itu Ibnu Abbas. Jadi prinsipnya boleh. Nanti contohnya ada banyak contoh-contoh surat-surat yang dibaca, itu nanti kita akan bahas.
Wa qala al-Bukhari fi babil jam'i baina surataini fi rakaah wal qiraah bil khawatim wa bi suratin qabla suratin wa bi awwali suratin. Dalam Sahih Bukhari beliau punya bab tentang mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat, juga ada contohnya. Jadi 2 surat dalam 1 rakaat ada contohnya. Atau membaca bagian-bagian akhir saja dari surat itu. Misalnya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, misalnya 10 ayat terakhir surat Ali Imran misalnya. Wa bi suratin qabla suratin, ya. Atau 1 surat 1 surat. Wa bi awwali suratin, atau dengan awal surat. Wa yuzkaru an Abdillah bin Sa'ib qara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun fi subh hatta idza dzakara Musa wa Harun au dzakara Isa akhadatu sa'lah faraka'a. Nabi itu juga pernah ngimami baca surah Al-Mu'minun dari awal sampai ketika sudah sampai ceritanya Musa dan Harun, beliau kemudian berhenti dan ruku. Jadi boleh saja, ambil awalnya, ambil akhirnya, ambil beberapa ayat, ambil 1 ayat, boleh saja. Baik, itu secara umum. Nanti contoh-contohnya seperti apa? Contoh-contohnya kita akan masuk bab hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiraah ba'dal Fatihah. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca surat atau bagian dari surat di dalam Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah. Nadhkuruhuna ma lakhasahu Ibnul Qayyim min qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal Fatihah. Jadi ini merupakan contoh-contoh ini merupakan hasil ringkasan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim tentang bagaimana Nabi membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat. Yang pertama qiraatul fajri, kalau sholat subuh bacaannya apa saja. Kana yaqra'u fil fajri binahwi sitina ayah ila mi'ah ayah wa shallaha bi surati qaf wa shallaha bi surati rum wa shallaha bi idza syamsu kuwirat wa shallaha bi idza zulzilat fi rak'atayn kiltaihima wa shallaha bil muawwidzatain wa kana fi safar wa shallaha faftataha bi suratil mu'minun hatta balagha dzikru Musa wa Harun fi rak'atil ula fa akhadhathu sa'la faraka wa kana yusalliha yaumal jum'ah bi alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wa suratu hal ata 'alal insan kamilatain wa lam yaf'al ma yaf'aluhu katsirun min nas al-yawm min qiraati ba'di hadhihi wa ba'di hadhihi wa amma ma yazunnu katsirun minal juhal anna subha yaumil jum'ah fudilat bi sajdatin fajahlun azimun wa li hadza kariha ba'dul a'imma qiraati surati sajdah li ajli hadza dhanni. Baik, ini ringkasannya Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, Nabi SAW kalau sholat subuh, 1, beliau biasa membaca ketentuan utamanya antara 60 sampai 100 ayat. Jadi sing diwaca antara 60 sampai 100 ayat. Itu umumnya. Tapi nanti pernah yang tidak sampai seperti itu. Tapi sholat subuh Nabi itu adalah sholat yang paling panjang dibanding sholat yang lain. Ya, sholat fardu maksudnya. Jadi dibanding sholat fardu yang lain, bacaan dalam sholat subuh Nabi SAW itu biasanya paling panjang, lebih panjang dari sholat yang lain. Kita coba lihat contoh suratnya apa saja. Beliau pernah sholat subuh dengan membaca surat Qaf. Ya lumayan. Ya. Beliau membaca surat Ar-Rum. Tapi juga agak pendek. Meskipun jumlahnya ayatnya agak panjang. Apa itu? Dengan idza syamsu kuwirat. Atau lebih pendek lagi dengan idza zulzilatil ardu. Nate gian.
Tapi niki sing termasuk jarang karena ketika membaca idza zulzilatil ardu di 2 rakaat niku dibaleni. Rakaat pertama itu surat Az-Zilzalah, rakaat kedua surat Al-Zilzalah lagi. Sehingga sebagian sahabat mengira Nabi lali koyoke. Ya, gitu ya. Tapi itu nanti enak akhirnya menjadi dasar kita. Umpama mang surat di rakaat pertama baca apa misalnya Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua mungkin karena lupa baca lagi nggak masalah. Oh contohnya enten. Justru nek Nabi nyontoni akhirnya enak kita. Dan contohnya Nabi bermacam-macam. Beliau juga kalau dalam keadaan safar itu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Enak. Jadi ada contohnya. Wa shallaha bil muawwidhataini wa kana fis safar. Nek lunga gak usah tawa-tawa. Surat niku wau Al-Falaq kali An-Nas. Wa shallaha, Nabi juga pernah sholat subuh dengan bagian awal surat Al-Mu'minun sampai menyebut Musa dan Harun, itu insya Allah di ayat yang 40-an gitu ya, 40-an ayat. Terus ruku. Beliau kalau hari Jumat membaca surat As-Sajdah gitu ya, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Jangkep, kamilata ini jangkep ya. Itulah contoh Nabi dalam sholat subuh. Baik, itu contoh-contoh bacaan dalam sholat subuh. Atau dalam riwayat yang lain, sesuai dengan riwayat yang lain, beliau juga membaca misalnya Sabbihis dan Al-Ghoshiyah. Termasuk bacaan ini dipakai dalam hari raya, termasuk Jumat. Gitu ya. Itu pembahasan kita. Nanti di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang bacaan sholat Nabi di sholat zuhur, di sholat asar, di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat Jumat. Ya, itu kurang lebih begitu. Baik, jadi kita baru membahas satu bagian saja. Kalau sholat subuh Nabi ternyata bacaannya antara 40 sampai 100 ayat. Meskipun pernah juga yang tidak sampai seperti itu. Seperti surat At-Takwir tadi, seperti surat Az-Zilzalah, seperti kalau safar khususnya surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana kalau sholat zuhur, asar, dan sholat isya, sholat Jumat dan lain-lain, nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita tadi sudah membahas sunnah sholat yang kelima dan yang keenam. Yang kelima tadi kita masih melanjutkan tentang bacaan amin. Intinya kalau imam baca keras, aminnya ya kita baca keras. Kalau imam bacanya sirri, ya amin kita baca sirri. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.